Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada minggu ini kita sudah memasuki pemantapan keempat, di mana pada minggu lalu anak-anak sudah melaksanakan uji coba yang pertama. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Langsung saja, Ibu beri contoh soalnya. Untuk soal pertama, Winda menyimpan semangkuk adonan es krim ke dalam lemari es. Suhu adonan es krim mula-mula 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat, suhunya turun menjadi 22 derajat Celcius. Winda ingin menghidangkan es krim dan mengeluarkannya dari lemari es. Setelah didiamkan beberapa saat, suhu adonan es krim naik 10 derajat Celcius. Suhu adonan es krim sekarang adalah... Untuk memahami soal cerita, anak-anak harus ingat bahwa kalian harus memahami apa yang dijelaskan pada soal cerita dan juga apa yang ditanyakannya pada soal cerita tersebut. Untuk membuat kalimat matematikanya, kita baca soalnya kembali. Winda menyimpan semangkuk es krim ke dalam lemari es. Dan suhu es krim mula-mula adalah 16 derajat Celcius. Jadi suhu awalnya yaitu 16 derajat. Maka kita tulis 16. Setelah beberapa saat suhunya turun 20 derajat Celcius. Artinya setelah beberapa saat di dalam lemari es suhunya turun, artinya semakin dingin. Anak-anak ingat bahwa jika turun maka simbolnya dikurangi ya. Jika naik simbolnya ditambah. Karena penjelasannya turun maka Ibu tulis kalimat matematikanya dikurangi 22. Ibu lanjutkan. Winda ingin menghidangkan es krim dan mengeluarkannya dari lemari es. Setelah didiamkan beberapa saat, suhu adonan es krim naik 10 derajat. Maka, ketika sudah di dalam lemari es dan sudah turun suhunya atau sudah semakin dingin, Winda keluarkan lagi untuk menghidangkan tamunya. Kemudian setelah beberapa saat suhunya naik, berarti kalau naik ditambah. Naik berapa derajat? Yaitu 10 derajat. Maka Ibu tulis 10. Ditanyakannya adalah suhu adonan es krim sekarang adalah, kita hitung bersama-sama ya, 16 dikurangi 22, tidak bisa ya karena 16 lebih kecil dari angka 22, maka cara menghitungnya bisa dibalik saja, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 22 dikurangi 16, hasilnya 6. Kemudian jangan lupa simbolnya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah angka 22 dan mengandung simbol negatif. Maka jawabannya juga diberi simbol negatif, yaitu negatif 6. Kita lanjutkan lagi menghitungnya, ditambah 10. Dari kedua angka ini berbeda simbol ya. Yang pertama mengandung simbol negatif dan angka yang kedua yaitu bilangan positif. Maka cara menghitungnya kita balik saja, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 10 dikurangi 6 hasilnya 4. Kemudian simbolnya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah angka 10 dan angka 10 merupakan bilangan positif, maka jawabannya juga mengikuti bilangan positif. Perhitungan ini bisa kita buktikan menggunakan garis bilangan. Anak-anak bisa lihat garis bilangannya dan kita sesuaikan dengan kalimat matematikanya ya. Yang mula-mula suhu es krimnya adalah 16 derajat. Maka 16 ini merupakan bilangan positif. Jadi Ibu simpan di angka 16 yang merupakan bilangan positif. Selanjutnya dikurangi 22. Jika dikurang, maka anak-anak harus menuju arah kiri pada garis bilangan. Jadi 22 langkah menuju arah kiri, maka akan berhenti di angka negatif 6 ya. Selanjutnya, setelah berada di negatif 6, ditambah 10. Jika ditambah, maka anak-anak harus berbalik arah ke arah kanan. Jadi 10 langkah ke arah kanan, maka akan menuju angka 4. Baik menggunakan garis bilangan ataupun dihitung langsung, jawabannya tetap sama ya, yaitu 4. Maka dari itu, selama kalian menghitungnya teliti,
Tentunya tidak akan ada kesulitan baik menggunakan garis bilangan ataupun dihitung langsung. Soal kedua, seekor katak yang berada di sebuah garis bilangan di titik negatif 11, kemudian meloncat ke arah kiri sebanyak 25 lompatan. Katak tersebut berhenti, lalu berbalik arah dan melompat 18 lompatan. Sekarang katak tersebut berada pada bilangan. Kita pahami bersama-sama untuk isi ceritanya bahwa mula-mula katak berada di titik negatif 11. Maka kalimat matematikanya Ibu tulis negatif 11. Kemudian katak meloncat ke arah kiri sebanyak 25 lompatan. Jika ke arah kiri artinya negatif atau dikurang, maka Ibu tulis dikurangi 25. Selanjutnya, katak berhenti, lalu berbalik arah dan melompat 18 lompatan. Mula-mula kataknya ke arah kiri, dan jika ke arah kiri dikurangi. Kemudian, kataknya berbalik arah. Jika berbalik arah, maka dia menuju arah kanan. Artinya, jika ke arah kanan, maka simbolnya tambah. Jadi kalimat matematikanya Ibu tulis ditambah 18. Pertanyaannya adalah katak tersebut berada pada bilangan berapa sekarang? Kita hitung bersama-sama ya. Negatif 11 dikurangi 25. Di sini kedua simbolnya mengandung simbol negatif. Maka untuk memudahkan, Ibu tulis kembali kalimat matematikanya. Negatif 11 ditambah negatif 25. Jadi cara menghitungnya kalian menambahkan kedua angka ini. Karena keduanya negatif, jadi sama-sama kita jumlahkan ya. 11 ditambah 25 hasilnya 36. Dan jawabannya mengikuti kedua angkanya. Kedua angkanya mengandung simbol negatif, maka jawabannya juga diberi simbol negatif. Jadi negatif 36 ditambah 18. Caranya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil, karena berbeda simbol ya. 36 dikurangi 18, hasilnya 18. Karena angka yang besar ada simbol negatifnya, jadi jawabannya juga diberi simbol negatif, yaitu negatif 18. Mari kita buktikan bersama-sama jika menggunakan garis bilangan. Kembali lagi ke soalnya, bahwa mula-mula kataknya berada di titik negatif 11. Kemudian dia meloncat ke arah kiri. Anak-anak lihat, jika ke arah kiri pada garis bilangan, maka angka negatifnya semakin besar. Itulah bukti mengapa jika di kalimat matematika, jika ke arah kiri maka simbolnya negatif. Katak meloncat sebanyak 25 loncatan. Artinya bukan ke angka negatif 25, tetapi 25 langkah angka yang harus dilalui. Maka dari negatif 11 meloncat 25 angka, maka menuju ke angka negatif 36. Ya, anak-anak bisa hitung sendiri. Ke angka negatif 36 itu sebanyak 25 loncatan. Kemudian katak berbalik arah. Artinya jika berbalik arah yang mulanya ke kiri, maka sekarang kataknya ke arah kanan sebanyak 18 loncatan. Kita loncat lagi sebanyak 18 angka, maka berhentilah di angka negatif 18. Maka jika kalian masih ragu ketika menghitungnya menggunakan kalimat matematika, kalian bisa membuktikannya dengan menggunakan garis bilangan. Dengan patokan, jika ke arah kiri maka kalimat matematikanya negatif, atau sama juga dengan turun. Jika pada soal cerita ada kata turun, berarti artinya negatif. Dan sebaliknya, jika kalimat matematikanya ke arah kanan atau naik, artinya ditambah. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sekian yang Ibu jelaskan pada video kali ini. Jika kurang dimengerti, silahkan diputar ulang videonya atau bertanya langsung pada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.